Oke, kemudian em, secara singkat akuntansi untuk beban dibayar di muka itu tadi contohnya kita sudah lihat ya, misalnya asuransi, perlengkapan, ya penyusutan. Nah, kenapa butuh penyesuaian? Karena beban dibayar di muka yang sebelumnya kita sudah catat pada jurnal umum, ternyata ada sebagian yang sudah digunakan, sebagian atau bahkan seluruhnya. Sehingga em, penggunaannya itu harus diakui sebagai beban. Nah, kalau kita tidak lakukan penyesuaian, maka akun-akun yang di jurnal umum nanti asetnya akan lebih saji, ya kelebihan, karena misalnya kita sudah akui awalnya kita ada sewa dibayar di muka, misalnya sudah akui 1.200.000, tapi ternyata sudah terpakai 1 bulan, 1.200.000 itu untuk 1 tahun, sudah terpakai 1 bulan. Nah, artinya kan harus dikurangkan supaya asetnya tidak lebih saji. Kemudian bebannya juga supaya tidak kurang saji, maka harus diakui sebagai beban karena sudah menikmati atau memperoleh hak kita berupa sewa tadi. Nah, selanjutnya masih dalam kelompok deferral, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, ini kalau contoh yang kemarin itu contoh seperti yang kasus kos-kosan, sewa kos, misalnya ini dari sisi ibu kos. Jadi ibu kos sudah terima uang untuk terima uang, tetapi dia belum memberikan balas jasa dari uang yang dia terima tersebut. Balas jasa di sini dalam hal rumah atau kamar kos gitu ya. Contohnya di sini ada sewa, ada tiket maskapai penerbangan, iya kan? Ketika Anda beli tiket, Anda harus bayar dulu. Tapi nanti terbangnya bisa 1 bulan kemudian, bisa 1 minggu kemudian, sehingga maskapai punya kewajiban untuk menyiapkan kursi di pesawat untuk Anda, gitu ya. Atau misalnya berlangganan majalah, atau misalnya berlangganan IndiHome misalnya juga mungkin bisa ya seperti itu. Nah, jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilaksanakan selama periode akuntansi dan memperlihatkan liabilitas atau kewajiban si ibu kos yang masih tersisa pada akhir periode akuntansi. Nah, di sini kita akan membuat jurnal di mana akan terjadi penurunan untuk akun liabilitas atau pengurangan ya. Jadi tadinya ibu kos ini punya kewajiban untuk menyiapkan kamar kos selama 1 tahun, atau maskapai penerbangan punya kewajiban untuk menyiapkan kursi untuk Anda yang misalnya mau pulang ke Toraja atau misalnya mau berlibur ke Bali misalnya kayak gitu. Nah, ketika Anda sudah mengambil hak Anda, misalnya kamar kos tadi sudah mulai jalan 1 bulan misalnya, maka kewajiban si ibu kos akan berkurang. Yang tadinya dia punya kewajiban 12 bulan, maka saat ini sisa menjadi 11 bulan dan akan meningkatkan akun pendapatan. Nah, kita balik lagi ke penjelasan di awal di part 1 sebelumnya, bahwa pendapatan itu baru boleh diakui ketika jasa atau barang yang dijual itu sudah diberikan oleh si penjual atau perusahaan kepada si pelanggan. Seperti itu, oke? Kemudian ini contohnya, silahkan sambil dibaca. Jadi Pionir menerima $1.200 lah ya di tanggal 2 Oktober untuk jasa iklan, di mana jasa iklan ini baru akan diberikan atau akan selesai pada tanggal 31 Desember. Bisa lihat ya, jadi di bulan Oktober sudah terima uang, tapi dia baru berikan jasanya di 31 Desember. Pionir mengkredit pembayaran pendapatan jasa diterima di muka ya, dan akun liabilitas memperlihatkan saldo sebesar 1.200 pada neraca saldo 31 Oktober, ya kan? Nah, ternyata evaluasi sampai akhir Oktober, ternyata Pionir bisa mengetahui dan bisa menentukan bahwa pendapatan yang harus diakui sampai akhir Oktober itu atau di bulan Oktober itu adalah sebesar 400. Di sini Anda harus menjurnal terjadinya pengurangan kewajiban. Yaitu kalau kewajiban berkurang, maka dia akan diletakkan di debit. Kewajiban dalam hal ini adalah pendapatan jasa diterima di muka di debit 400 dan sudah boleh mengakui pendapatannya. Kenapa? Karena Pionir sudah menyelesaikan misalnya sebagian dari jasa yang dia janjikan akan selesai nanti di 31 Desember. Seperti itu.
Oke, di sini bisa kita lihat awalnya pendapatan jasa diterima di muka bertambah ya di awal di jurnal sebelum jurnal penyesuaian, jurnal umumnya itu ada di tanggal 2 Oktober sebesar 1.200. Kemudian Bu, di sini kan bukan pendapatan jasa ya Bu, waktu jurnal umum bukan ya, yang diterima adalah yang didebit adalah kas kan waktu itu, tapi di sini tidak ada penyesuaian terhadap kas lagi karena uang sudah diterima dan sudah cocok, sudah benar pengakuannya itu untuk penambahan kas. Nah, yang perlu diubah atau disesuaikan itu adalah pendapatan diterima di mukanya saja karena ternyata sudah ada kewajiban yang dilaksanakan sampai 31 Oktober yaitu sebesar 400 dan sudah boleh diakui ini sebesar 400 di akhir Oktober di akun pendapatan jasa. Oke, seperti ini ya contohnya dan ringkasannya. Kemudian kita akan masuk pada ayat jurnal penyesuaian untuk akrual ya. Jadi ada pendapatan atas jasa yang telah dikerjakan ya, atau dengan bahasa lainnya piutang yang belum dicatat, atau beban yang telah dikeluarkan, atau beban yang masih harus dibayar. Oke ya, ini contohnya bunga ya, piutang bunga. Piutang usaha itu sendiri atau jasa yang telah dikerjakan, ada juga bisa piutang sewa. Kita langsung lihat contohnya saja. Ayat jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada dan mencatat pendapatan untuk jasa yang telah diselesaikan. Kemudian, ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan untuk akun aset dan peningkatan juga untuk akun pendapatan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, Pioneer Advertising ternyata di akhir Oktober baru mengetahui bahwa ada jasa iklan senilai 200 yang sudah selesai dikerjakan, tapi belum ditagih, gitu ya. Karena belum ditagih, maka Pioneer belum mencatat pemberian jasa tersebut. Nah, oleh karena itu di sini Pioneer harus mencatat dan mengakui itu sebagai piutang usaha di bulan Oktober, masuk di bulan Oktober dan masuk juga di pendapatan jasa bulan Oktober. Ternyata di 10 November Pioneer sudah menerima yang 200 ini, sehingga di 10 November harus diakui sebesar kas di debit 200 dan piutang usaha yang tadinya di sini juga sebesar 200 di kredit. Berkurang ya karena sudah dilunasi. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini tidak ada lagi pendapatan jasa, Bu? Ya, tidak ada karena pendapatan tersebut atau jasa tersebut sudah diselesaikan di bulan Oktober sehingga diakui pendapatannya itu untuk pendapatan bulan Oktober. Ini kan ada kata kunci telah diselesaikan. Jadi dia tidak akan diakui lagi pada saat pelanggannya Pioneer ini melakukan pembayaran kayak gitu. Oke, kemudian ini ilustrasinya untuk melihat penyesuaiannya seperti apa gitu ya. Jadi ini ada penambahan piutang di sini di debit dan ada penambahan pendapatan jasa. Lalu ini ringkasannya seperti ini ya, bisa sambil dibaca-baca. Saya yakin juga Anda sebelum mendengarkan video ini juga sudah membaca slide ini atau mungkin dari sumber lain. Kita masuk ke beban yang masih harus dibayar. Jadi ini beban yang sudah terjadi di periode tersebut, tapi belum dibayar atau dicatat. Kenapa? Ya bisa saja karena pembayarannya memang baru masuk ke periode berikutnya. Artinya kasnya baru dikeluarkan di periode berikutnya. Misalnya beban yang masih harus dibayar itu beban sewa, beban bunga, pajak, dan gaji. Jadi beban yang masih harus dibayar ini tujuannya jurnal penyesuaiannya itu dicatat tujuannya untuk mencatat kewajiban dan juga beban gitu ya. Jadi nanti ayat jurnalnya yang pertama akan menyebabkan adanya kenaikan beban. Jadi di debit itu adalah beban dan adanya kenaikan liabilitas atau kewajiban. Jadi di kredit akan ada akun liabilitas itu sendiri. Itu contohnya dia Pioneer mengeluarkan wesel bayar
jatuh temponya 3 bulan, senilai 5.000 pada 1 Oktober. Nah, POSE tersebut mengharuskan pionir untuk membayarkan bunga pada tingkat suku bunga tahunan 12%. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita hitung dulu bunganya per bulan berapa. Ya, jadi nilai pokoknya adalah 5.000 dikali dengan bunganya 12%. Ingat, itu untuk 1 tahun. Jadi jangan berhenti di situ. Maka kita harus bagi 12 untuk tahu bunga per bulannya. Bunga per bulannya kita ketahui adalah sebesar 50. Nah, di sini si pionir belum langsung membayar 50 ini. Kenapa? Karena nanti dibayarkan setelah jatuh tempo, yaitu di 3 bulan yang akan datang. Nah, tapi bunga tersebut itu adalah beban bunga untuk bulan Oktober, sehingga kita tetap harus mengaku itu sebagai beban bunga bertambah di debit 50 dan utang bunga juga bertambah di kredit sebesar 50. Kapan utang bunga itu dilunasi, Bu? Pada saat usaha bayar tersebut jatuh tempo, which is 3 bulan yang akan datang, dan pada saat itu utang bunganya sudah pasti 150 karena kan 3 bulan, per bulannya 50. Kayak gitu. Lalu kas, di kredit, dan seterusnya. Oke, seperti ini ya, saya persingkat saja. Ini contoh untuk gaji ya. Jadi dia bayar gaji di 26 Oktober atas 2 minggu pertama kerja. Nah, pembayaran gaji berikutnya itu tidak akan terjadi sampai 9 November. Lihat ya, ini contohnya. Jadi kadang ada perusahaan yang bayar gajinya tiap 2 minggu sekali ya. Jadi misalnya sudah bayar nih 26 Oktober nih. Kemudian bayar lagi kapan? Bayar lagi 9 November. Nah, jangan lupa bahwa dari bayar pertama atau dari 26 Oktober itu masih ada 27, 28, 29, 30, dan 31 Oktober yang merupakan bagiannya bulan Oktober, sehingga itu harus diakui sebagai bebannya si bulan Oktober ini sendiri. Nah, kita lihat di contoh ini, karyawan menerima gaji dan upah sebesar 2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu. 2.000 untuk 5 hari kerja, it means 2.000 per harinya adalah 2.000 dibagi 5, artinya per hari adalah 400. Nah, oleh karena itu gaji dan upah yang masih harus dibayar pada 31 Oktober, atau dengan kata lain yang masuk beban gaji di bulan Oktober itu tadi ada tadi saya bilangnya 5 hari ya, 27, 28, 29, 30, 31, ada 5 hari. Tetapi mungkin dari 5 hari ini ada 2 yang hari libur, yaitu Sabtu Minggu. Oleh karena itu hanya dihitung 3 hari kerja. Jadi 400 kali 3. Di sini jurnalnya pun mudah ya. Mungkin kadang analisanya saja yang agak membingungkan. Ya, ini mungkin bisa kalian lihat dan pelajari. Nanti kalau bingung boleh ditanyakan kembali. Maka jurnalnya seperti ini. Ya, jadi beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 1.200, sehingga beban gaji untuk bulan Oktober sebenarnya bukan hanya 4.000, tetapi masih ada tambahan sebesar 1.200, sehingga saldo beban gajinya adalah 5.200. Dan tapi ada utang gaji yang harus dibayar atau dikeluarkan kasnya nanti di bulan November sebesar 1.200. Oke. Saya rasa kayaknya materi saya cukup ya, karena sudah cukup sampai part 3. Nanti selebihnya mungkin kita bisa lanjutkan untuk kuliah di Zoom atau di di forum chat di e-learning ya. Ini untuk latihan-latihannya boleh nanti dilihat-lihat, kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Ya, saya harap pembelajaran melalui video ini bisa membantu Anda sedikit-sedikit ya, banyak pun ya syukur, puji Tuhan. Namun jika dengan yang saya berikan ini belum terlalu membantu, boleh silahkan cari sumber yang lainnya. Oke, ini mungkin nanti tambahan, tidak apa-apa, nanti saya buatkan video kalau memang masih dibutuhkan. Oke ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Nanti kita lihat kembali. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, selamat memahami tentang penyesuaian akun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.